Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara menunjukkan kepada kita semua, kepada Anda, kepada diri saya juga ya, kepada semua orang tentang kekayaan kasih karunia Allah yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita. Dan seringkali dalam kehidupan ini kan kita menghadapi begitu banyak masalah, pergumulan, dari masalah-masalah yang ringan sampai masalah-masalah yang super berat. Ya, seringkali kita lupa akan janji-janji yang besar, bahkan melebihi dari semua kesukaran-kesukaran kita, sehingga orang menjadi stres, orang menjadi kehilangan pengharapan. Dan namun hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, kepada kita semua tentang pengharapan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, sehingga dengan memahami kekayaan yang tak ternilai dari orang-orang kudus ini, dan sekalipun toh kita harus menghadapi berbagai pergumulan ya, maka itu tidak akan membuat kita menjadi stres, loyo, apalagi kita kehilangan semangat ya. Hari ini kita akan melihat betapa luasnya Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu semua mengerti akan kasih Allah, berapa lebar, berapa panjang, kedalaman dan ketingginya kasih itu ya. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Silakan Anda membuka Alkitab Anda ya kalau sempat, tapi kalau tidak saya akan membacakan untuk kita semua dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Wah, ini temanya luar biasa nih ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, seharusnya harus dibaca sampai pada satu perikop penuh, tetapi saya hanya bicara pada dalam 3 poin aja ya. Inilah. Nah, kita akan coba lihat betapa luar biasanya kekayaan yang Tuhan janjikan kepada Anda dan kepada saya ya, pada kita orang-orang yang percaya. Ada 3 poin yang coba kita renungkan. Yang pertama adalah kita dipilih. Wow, luar biasa ini ya. Pilihan ini bukan didasarkan pada prestasi kita, prestasi saya, prestasi Anda ya. Kita memang punya prestasi sih, prestasinya adalah dosa ya. Saya punya prestasi dalam keberdosaan, Anda juga, setiap orang bahkan punya prestasi dalam hal berbuat dosa. Itu saja. Artinya bahwa itu semua tidak bisa dibanggakan ya. Mestinya kita malu kalau kita menjadi seperti hari ini di hadapan Tuhan kan ya. Nah, namun pilihan itu sekali lagi bukan didasarkan pada kelebihan atau keunggulan kita, jasa kita ya, sesuatu yang baik yang dapat kita pamerkan di hadapan Tuhan ya, yang olehnya kita mendapat nominasi untuk dipilih ini ya. Bahkan dahsyatnya adalah pilihan itu bukannya didasarkan pada belas kasihannya, bukan didasarkan pada kedaulatan Dia memilih kita. Pilihan itu sebelum dunia itu diciptakan.
Artinya adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum Anda dan saya jatuh ke dalam dosa, pilihan itu sudah ada di sana. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, sebab itu dengan mengerti demikian, dengan memahami pilihan itu dirancang Allah dalam kekekalan, bahkan sebelum dunia itu diciptakan, maka kita bisa menghargai betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya anugerah yang diberikan kepada kita. Kalau kita melihat diri kita, saya melihat diri saya, Anda juga dia diri Anda, ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, yang olehnya kita masuk dalam pilihan itu, sama sekali tidak. Seperti yang saya katakan, kita tidak punya prestasi untuk itu, ya kan? Namun dengan melihat ini, mengingatkan kita betapa kasih karunia-Nya berlimpah atas kita. Kita dipanggil, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Wah, luar biasa. Kita bersyukur untuk berkat yang tiada taranya, seperti yang kita dengar pada hari ini. Lalu yang kedua, kita dijadikan anak-anaknya karena kasih karunia-Nya. Wah, bukan sekedar dipilih, dipanggil, dipilih, tetapi kita ditempatkan pada satu posisi yang begitu terhormat. Bukan sekadar umat, tapi anak-anaknya. Wah, luar biasa ini ya. Kita memang tidak bisa memilih beberapa hal yang kita nggak bisa memilih. Sebelum kita lahir, kita memilih punya papa mama, punya bapak ibu seperti apa. Kita tidak bisa memilih. Yang kedua itu kita lahir di negara mana, ya. Lalu yang ketiga kita nggak bisa pilih gendernya. Kita mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Itu semua adalah anugerah. Kalau boleh memilih, tentu saya akan memilih, Anda juga akan memilih. Ya, memilih anaknya presiden atau anaknya raja, barangkali seperti itu. Ya, tentu kita tidak akan memilih, ya seperti dari mana kita berasal hari ini kan. Kita ini kan berasal dari orang-orang kebanyakan, ya. Anda dan saya juga berasal dari orang-orang kebanyakan. Ya, kalau boleh memilih, tentu ya kita tidak mau seperti itu. Kita akan memilih yang terbaik menurut kita. Tapi persoalannya bisa memilih. Ya. Nah, kita lihat, Anda tidak memilih, Dia yang memilih kita. Dan pilihan itu bukan sekedar sebuah pilihan biasa, tapi kita dipilih, dipanggil menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Anak-anak raja, di atas segala raja. Nah, ini seringkali yang kita lupa, ya. Kalau saja setiap orang di sini, orang percaya, mengerti bahwa Anda dan saya punya posisi yang begitu terhormat, posisi yang begitu tinggi, anak-anak Allah, tentu kita tidak akan stres. Ya, kita tidak stres. Memang kenyataannya kita masih menghadapi masalah-masalah pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi marilah kita tetap ingat, dalam pikiran kita, disimpan dalam pikiran kita, simpan juga dalam hatimu dan hatiku, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa, sebuah kehormatan yang sungguh tiada taranya. Gitu. Kristus telah menjadikan kita anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 memberitahukan kepada kita, setiap orang yang menerima Dia diberikan hak untuk menjadi anak-anaknya. Bukan akan menjadi anak-anaknya, tapi sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya. Ya. Yohanes dalam pergumulannya, dalam suratnya dia mengatakan begini, saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah wujudnya nanti kita tidak tahu. Ya. Yang kita tahu adalah seperti hari ini, ya. Tapi ke depan kita tidak tahu. Tapi Yohanes surat mengatakan, tapi satu hal adalah sebagaimana Kristus dimuliakan, maka kita juga akan menerima kemuliaan yang sama. Kita akan menerima kemuliaan
yang telah diberikan kepada Kristus, kemuliaan yang sama juga diberikan kepada kita. Dan tentu kemuliaan sebagai anak-anak Allah di waktu yang akan datang ini tentu melampaui, melebihi semua kemuliaan-kemuliaan yang diberikan dunia ini. Ya, nah sebab itu kita tidak perlu stres, dan ini menjadi pengharapan kita, ya, keyakinan dan pengharapan kita yang akan membuat kita lebih bersemangat, lebih punya greget, lebih punya antusias untuk mentaati, untuk mengasihi, untuk melayani Dia. Ya. Lalu yang ketiga, berkat Tuhan, kekayaan yang ketiga adalah oleh Dia kamu telah mendapatkan penebusan. Ya, luar biasa, ya. Kita mendapatkan penebusan, pengampunan dosa. Luar biasa ini. Anda tidak pernah membayangkan barangkali ya. Coba begini, Anda bayangkan. Misalnya ada seseorang yang karena kesalahan besar, ya, misalnya narkoba misalnya, ya, dia narkoba, dia perampok, dia membunuh dan seterusnya, akhirnya divonis hukuman mati, ya, divonis hukuman mati, udah nggak ada harapan, udah. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah gerasi, satu-satunya yang berhak dan bisa memberikan gerasi adalah presiden. Presiden memberikan gerasi, gerasinya adalah si A diberikan gerasi untuk dibebaskan dari hukuman, dibebaskan dari hukuman mati, dan dibebaskan dari penjara. Kira-kira Anda bayangkan seperti apa? Sukacitanya, kegembiraannya, wah itu luar biasa. Ya. Nah itu kita juga begitu, saya juga ada begitu. Kita sebetulnya adalah orang-orang yang divonis, upah dosa itu maut, itu vonis kan? Ya. Tinggal eksekusinya kapan? Nanti waktu Tuhan datang, itu eksekusi, pelaksanaan hukuman mati. Persoalannya bukan ditembak mati dor, selesai tubuhnya, ya, mati tubuh, tapi eksekusi hukuman mati karena dosa itu adalah kebinasaan kekal sampai selama-lamanya. Begitu mengerikan, ya. Dan kabar baik hari ini yang kita dengar adalah bahwa di dalam Kristus, oleh kasih karunia-Nya, oleh cintanya, karena cintanya kepada Anda, cintanya karena kasihnya kepada kita, Dia telah rela membayar harga. Penebusan atau menebus itu bicara tentang membayar harga. Anda dan saya telah dibebaskan dari hukuman mati, seperti yang saya contohkan tadi. Wah, kalau kita bisa bayangkan ini, betapa sukacitanya kita. Ya, ada masalah-masalah dalam hidup ini, ada pergumulan-pergumulan yang seringkali saya katakan. Tapi itu semua tidak akan pernah mempengaruhi sukacita kita, antusias kita. Ketika kita tiap kali mendengar dan melihat, mengingat ini, bahwa kita adalah para pria wanita yang telah mendapatkan pengampunan dosa, penebusan, pengampunan dosa. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita. Masa lalu kita tidak pernah diperhitungkan. Sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, udah dijadikan putih bagaikan salju. Sekalipun dosamu merah bagaikan kesumba, udah dijadikan putih bagaikan bulu domba. Itu statement, itu pernyataan dari Alkitab itu. Sejauh timur dan barat aku, kata Tuhan, sudah membuang segala dosa dan pelanggaran. Luar biasa. Jadi engkau dikuduskan, saya dikuduskan, dibenarkan, seolah-olah Tuhan tidak memandang kita bersalah. Seperti yang saya katakan tadi, prestasi kita dalam hal melakukan dosa, waduh sudah tidak terbayangkan, sangat hebat prestasi kita. Tapi semua tidak pernah diperhitungkan karena pengampunannya, ya, karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus Tuhan kita, ya, untuk menjadikan Anda bersih, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tapi untuk menjadikan manusia yang ditebus, manusia yang dibenarkan seperti ini, Kristus Putra Allah telah membayar harga, dan harganya tidak murah. Maka Alkitab mengatakan bahwa kamu telah dibeli, ditebus, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus sendiri.
Bagaimana firman itu telah menjadi manusia, hidup di antara manusia, menderita kelaparan, ditolak oleh dunia ini, disakiti, dilukai hatinya, dilukai juga tubuhnya, mati di kayu salib. Dia bayar itu semua, dia lakukan itu dengan sukacita, dengan sukarela, demi cintanya kepada Anda dan kepada saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita? Apakah kita bisa membalas kasih yang seperti itu? Apakah Anda bisa membalas pengorbanan yang seperti itu? Saya kira kita tidak bisa melakukan, artinya membalas pengorbanan begitu besar. Tapi marilah kita akan mendedikasikan segenap hidup kita, tubuh kita, jiwa, roh kita, kemampuan kita, kekayaan kita, apapun juga ada pada kita, untuk melayani Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang punya antusias, karena kita punya pengharapan, ya, karena kita dijadikan menjadi anak-anaknya, dan kita telah mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan kemuliaan yang akan datang. Mengasihi Tuhan lebih baik, ya, melayani Dia lebih baik, dan terus bersemangat untuk menjalani kehidupan dan memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat kekayaan yang sungguh tak ternilai yang telah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur untuk itu. Tolonglah ya Tuhan, agar kami tak pernah melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan, Kau telah memanggil, memilih kami sebelum dunia ini diciptakan. Bukan karena kami baik, tapi semua karena belas kasih-Mu. Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Bukan juga karena kami baik, tapi semua karena kedaulatan-Mu, karena cinta dan karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah tidak pernah mengingat lagi dosa dan kesalahan kami. Engkau telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau tak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu tolonglah ya Roh Kudus, agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tak mampu untuk membalas kasih yang sebesar itu, berkat dan anugerah yang sebesar itu. Namun kami ingin mendedikasikan segenap hidup kami, segenap apa yang ada pada kami, kepadamu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Selamat berjuang. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.